Seger euy. Jabur padi atau yang sering dikenal oleh masyarakat Jampang Tengah, sopo supa jerami yang sering tumbuh di tumpukan-tumpukan jerami. Salah satu ikan yang sering didapatkan oleh nelayan adalah ikan pari seperti ini. Nah, sekarang aku mau bikin salah satu olahan makanan yang bahan dasarnya adalah ikan pari. Namanya ikan sapetan. Nah, kali ini kita bikin ikan sapetan, salah satu jenis ikan asap yang kebanyakan bahan bakunya dari ikan pari. Kayak ini nih. Ada beberapa jenis ikan pari yang bisa dan boleh dikonsumsi. Tapi salah satu jenis ikan pari yang paling enak untuk jadi ikan sapetan adalah pari kembang. Ikan pari adalah salah satu jenis ikan bertulang rawan yang bentuknya pipih dan memiliki duri yang panjang dan tajam di bagian ekornya. Karena bentuk ikannya yang pipih, sebagian harus dibelah seperti ini yo, terutama di bagian dekat kepalanya. Oh iya, meskipun ada banyak jenis ikan pari yang tumbuh di Indonesia, tapi hati-hati yo, jangan sampai menangkap jenis ikan pari yang dilindungi, seperti ikan pari dari jenis manta dan mobula. Sip, kalau sudah diiris dan dipotong-potong, sekarang saatnya menyiapkan alat lainnya, yaitu pelepah daun pisang. Pelepah yang sudah dibersihkan dari daunnya, dipotong menjadi ukuran kecil, sekitar 5 cm. Sekarang, saatnya potongan ikan pari dijepit dengan bambu seperti ini. Nah, kenapa disebut dengan ikan sapetan? Karena ikannya nanti dibakar atau diasapkan dengan cara dijepit dengan bambu ini. Orang sini bilangnya dengan disapet. Beneran, Mas? Enak rasanya. Walaupun cara mengawetkan makanan melalui pengasapan sudah tergeser dengan adanya lemari pendingin, tapi olahan ikan asap, termasuk sapetan seperti ini, tetap ada. Karena memberikan cita rasa dan aroma yang khas pada ikan. Aku ditemani Farel dan anak-anak dari Kecamatan Songgon, Banyuwangi. Mau cari salah satu bumbu masakan yang akan dicampur dengan ikan sapetan. Namanya tomat ranti. Tomat ranti adalah salah satu jenis tomat tertua di Indonesia yang sudah ada sejak zaman nenek buyut kita. Sebutan lainnya adalah tomat mawar atau tomat sayur. Tomat yang berbentuk seperti bunga mawar ini sering digunakan untuk membuat sambal karena rasanya yang lebih asam segar dibanding dengan tomat lain pada umumnya. Sekarang tomat ranti seperti ini sudah jarang ditemui yo.
Eits, tapi itu di daerah lain. Beda kalau di Banyuwangi. Kalau di sini, yo jelas masih melimpah. Masih banyak kok yang nanam. Hehehe. Lah kok malah pada lempar-lemparan tomat? Awas lo Farel, nanti kena aku. Hei, piye to kok nganu iki? Kok digadulinan? Aja digadulinan terus piye iki leleran ngene iki? Delok niki ngisor iki. Akeh. Wah, ayo sing apian ayo dicukui kabeh iki. Ayo dicukui. Nggih, Pak. Hehehe. Sepurane yo, Pak. Maaf. Yuk, Dek, kumpulin lagi tomat yang bercecer. Terus kita bawa pulang. Soalnya udah ditunggu sama Bu Pin. Katanya mau dimasak jadi makanan yang enak. Hehehe. Nah, semua bahan sudah siap. Ada ikan sapetan, ada berbagai jenis bumbu, dan tomat ranti, serta kelapa. Yuk, saatnya kita masak. Kali ini kita mau masak mangut sapetan. Tapi uniknya kita mau pakai tomat khas Banyuwangi yaitu ranti. Sip, semua bahan sudah siap. Saatnya kita masak. Pertama, tumis semua bumbu halus yang ditambah dengan serai, salam, dan daun jeruk. Oh iya, ada cabai rawit hijaunya juga. Setelah itu, masukkan juga irisan bawang merah, bawang putih, dan cabai. Tunggu sebentar yo, sampai harum dan benar-benar matang bumbunya, biar ndak langu. Salah satu yang nggak boleh terlewatkan yaitu adalah santannya. Karena ciri khas dari mangut ini adalah santan yang kental. Nah, kalau santan sudah masuk, jangan berhenti yo untuk diaduk, biar santannya nggak pecah, jadi tetap kental dan lebih gurih. Setelah mendidih, masukkan irisan tomat ranti. Dan terakhir, ikan sapetannya. Sip, wis mateng iki. Mangut sapetan tomat ranti, siap menangkan hati. Hehehe. Ada beberapa suku mayoritas yang mendiami wilayah Banyuwangi. Ada Jawa, masyarakat Osing, dan Madura. Tapi kalau berbicara mengenai penduduk asli Tanah Belambangan, yuk masyarakat Osing. Salah satu kesenian yang berkembang di kalangan masyarakat Osing adalah tari gandrung, tumpeng sarekat, dan barong kemiren seperti ini. Barong Osing ini dipercaya oleh masyarakat sekitar sebagai perwujudan nenek moyang mereka. Nah, barong Osing ini juga digunakan oleh masyarakat sekitar sebagai pembersih desa dari malapetaka dengan cara mengelilingi desa ini. Dalam kehidupan Banyuwangi, barong kemiren digunakan dalam acara Ider Bumi yang dilakukan dengan cara berjalan mengelilingi desa. Sekilas, tampilan barong kemiren ini menyerupai dengan barong yang ada di Bali. Makanya, tidak heran kalau ada yang mengatakan bahwa barong ini mendapat pengaruh dari Bali. Bedanya, sosok menyeramkan yang dianggap sebagai tokoh protagonis ini memiliki dua sayap. Sayap laki-laki dan yang lainnya adalah sayap perempuan. Hal ini menyimbolkan bahwa jika ingin bepergian atau terbang, harus tetap bersama. Jangan sampai terpisah satu sama lain. Nah, barong Osing ini yang membedakan adalah dari warnanya yang sangat terang dan ditemani oleh dua ayam ini yang disebut dengan piti-pitian. Barong kemiren sangat berkaitan erat dengan Buyut Cili, sosok yang dianggap sebagai sesepuh penduduk setempat yang menjadi cikal bakal desa. Makanya, di depan barong ada dua penari dengan kostum ayam, salah satu hewan yang identik dengan Buyut Cili.
Masih berhubungan dengan ibu-ibu. Masyarakat Osing, terutama yang sudah berusia matang, masih mempertahankan tradisi nyirih. Nyirih atau nginang merupakan kegiatan mengunyah kinang yang terdiri dari sirih, pinang, gambir, tembakau, kapur, dan cengkeh. Tradisi nginang dilakukan sudah sejak zaman dulu. Nginang awalnya dilakukan agar aroma mulut jadi lebih sedap. Selain itu juga bagus untuk perawatan gigi. Orang tua yang rajin nginang, giginya rata-rata bertahan lebih lama. Ini adalah tradisi nginang atau yang biasa disebut dengan menyirih. Pada zaman dahulu karena tidak ada lipstik atau pemerah bibir, biasanya orang-orang zaman dulu menginang untuk memerahkan bibirnya. Niki pun, Bu. Coba. Alah, nggih tangan ini, Pak Pran. Enggak tangan biang monggo ngangkut itu sing ngabang tangan. Baik. Baik banget. Baik. Ternyata untuk orang yang nggak terbiasa seperti saya, rasanya sangat aneh. Maaf ya Mbah, jadi kebuang kinangnya. Tradisi unik lain yang masih terpelihara adalah tradisi mepe kasur atau menjemur kasur. Biasanya, masyarakat Kemiren akan menjemur secara bersamaan kasur mereka di rumah masing-masing sebelum melakukan tradisi tumpeng sewu dan barong ider bumi. Sejak pagi, kasur-kasur yang berwarna sama ini dijemur di bawah matahari langsung. Kemudian setelah lewat tengah hari, harus segera diangkat kembali. Nah, tradisi mepe kasur ini adalah tradisi di mana untuk menolak bala dalam rumah tangga supaya rumah tangganya tetap selalu langgeng sampai akhir. Selain itu, menjemur kasur seperti ini juga dengan tujuan membersihkan diri dari segala macam penyakit. Oh iya, semua kasur di sini warnanya sama semua loh. Dominan warna hitam dengan garis warna merah di sampingnya. Merah artinya berani dan hitam berarti simbol kelanggengan rumah tangga.